Kamu pikir Depok cuma kota macet penyangga Jakarta? Gak semudah itu, Ferguson. Ternyata, Depok pernah jati negara, dijuluki kota petir, dan punya masjid berlapis emas. Siapa sangka, kota yang sering jadi bahan candaan ini dulunya adalah sebuah negara. Ya, kamu gak salah dengar. Pada akhir abad ke-17, seorang pejabat VOC bernama Cornelis Castellin membeli tanah yang sangat luas di Depok. Di atas tanah inilah, ia mendirikan sebuah pemerintahan otonom yang unik, yang kemudian dikenal sebagai Negara Depok. Wilayah ini bahkan memiliki nama resmi yang keren, yaitu Het Gemeente Bestuur van Het Particulier Land Depok. Puncaknya terjadi pada tahun 1913 saat Depok memiliki presidennya sendiri. Namanya Jerry Jonathans yang memimpin komunitas di sana. Pusat pemerintahan mereka bahkan ditandai dengan sebuah monumen yang masih bisa kita lihat sampai sekarang, yaitu Tugu Depok. Jati, kalau kamu lewat tugu itu, ingat ya, kamu lagi berada di pusat bekas sebuah negara kecil yang punya sejarah luar biasa. Selain sejarahnya yang bikin melongo, Depok juga punya julukan yang manis, yaitu Kota Belimbing. Julukan ini bukan tanpa alasan. Depok adalah rumah bagi belimbing dewa, buah ikonik yang ukurannya besar, warnanya menarik, dan rasanya manis segar. Varietas ini begitu terkenal sampai menjadi simbol kebanggaan kota. Pusat budidaya belimbing dewa ini ada di kawasan Sawangan dan sekitarnya. Di sana, kamu bisa menemukan banyak kebun belimbing yang membentang luas. Saking ikoniknya buah ini, belimbing dewa diabadikan dalam berbagai bentuk, mulai dari patung selamat datang di gerbang kota, hingga menjadi inspirasi lambang daerah Depok. Jadi, Depok nggak cuma soal kemacetan, tapi juga soal manisnya belimbing dewa. Nah, dari yang manis-manis, kita pindah ke sesuatu yang ekstrem. Percaya atau enggak, Depok pernah dinobatkan sebagai salah satu kota dengan intensitas petir paling berbahaya di dunia. Menurut penelitian seorang profesor dari Institut Teknologi Bandung ITB, Prof. Reynaldo Zoro, pada tahun 2002, Depok memiliki frekuensi sambaran petir yang sangat tinggi. Kenapa bisa begitu? Penyebabnya adalah kombinasi antara kondisi geografis Depok dan tingkat kelembapan udara yang tinggi. Fenomena alam ini menciptakan badai petir yang gak main-main. Petir di Depok bahkan diklasifikasikan sebagai salah satu yang paling berbahaya secara global. Jadi, lain kali kamu lihat langit mendung di Depok, mungkin ada baiknya cepat-cepat cari tempat berlindung. Terakhir, Depok punya ikon religi yang kemegahannya terkenal sampai kemana-mana, Masjid Kubah Emas. Nama resminya adalah Masjid Dian Al-Mahri, dibangun sebagai warisan dari seorang pengusaha wanita dermawan, Haji Dian Juriyah Rais. Sesuai namanya, daya tarik utama masjid ini adalah 5 kubahnya yang dilapisi emas 24 karat asli. Kemewahan masjid ini enggak berhenti di situ. Interiornya dihiasi dengan mozaik kristal yang didatangkan langsung dari Italia. Bahkan, hiasan di mimbar imam, pagar di lantai 2, hingga kaligrafi di langit-langit semuanya terbuat dari emas. Masjid Kubah Emas bukan cuma tempat ibadah yang megah, tapi juga destinasi wisata religi yang menarik ribuan pengunjung setiap harinya. Ini bukti bahwa Depok punya sisi spiritual yang gemerlap. Gimana? Gak nyangka kan kalau Depok ternyata kaya akan sejarah, alam, hingga fenomena langit yang ekstrem. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena masih banyak kota Indonesia yang punya cerita gila kayak gini.